Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala hadha an-nabiyil karim Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahdihi wa tamassaka bi sunnatihi ila yaumiddin. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة في الدين ضلالة وكل ضلالة في النار نسأل الله العافية منها. إخواني وأخواتي في الله الحاضرون والحاضرات أعزني الله وإياكم. Bapak Ibu sidang jemaah maghrib yang semoga dimuliakan oleh Allah, marilah kembali kita bersyukur kepada Allah karena pada malam hari ini, pada malam Senin ini, kita masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesempatan untuk bisa hadir dalam salah satu masjid dari masjid-masjid Allah yang ada di permukaan bumi ini, dalam rangka untuk beribadah kepada Allah. Karena seseorang menghadiri halaqah ilmu atau majelis ilmu, maka ini adalah ibadah seperti salat, ya, seperti ibadah-ibadah yang lainnya. Kemudian salawat dan salam kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baiklah hadirin wal hadirat, Bapak Ibu, ikhwani wa akhwati fillah, azani Allah wa iyyakum. Kita kembali membacakan dan serta menjelaskan ringkasan tafsir Ibnu Katsir, suatu kitab yang berjudul Umdatut Tafsir fi Mukhtasari Tafsir Ibnu Katsir, yang ditulis oleh Syekh Ahmad Syakir rahimahullahu taala, salah seorang ulama hadis asal Mesir. Pada pertemuan yang lalu kita telah membacakan penjelasan daripada Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah ketika menjelaskan firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat yang ke-7, yang mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawah wa lahum azabun azim. Allah Subhanahu wa taala telah mengunci hati-hati mereka dan pendengaran mereka, dan pada penglihatan mereka ada penutup. Nah, ini sudah kita bacakan kemarin, ya, bahwasanya yang dimaksud dengan al-khatmu di sini, Allah telah mengunci di sini bermakna at-taba'u, ya, yang bermakna Allah telah menstempel, mengunci hati seseorang.
Dan ini ya sebagaimana yang telah kita bawakan juga tadi perkataan daripada Imam Ibnu Jarir dalam kitabnya Tafsir Ibnu Jarir At-Tabari, bahwasanya bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengunci mati seseorang itu? Apakah Allah mengunci mati tanpa sebab? Tidak. Allah mengunci mati hati seseorang itu dikarenakan perbuatan orang itu sendiri yang berbuat dosa. Karena dibawakan hadis oleh beliau, hadis dalam Sahih Muslim, bahwasanya Rasulullah bersabda, innal mu'mina iza aznaba zamban kanat nuktatun sauda. Sesungguhnya seorang mukmin, seorang hamba apabila berbuat dosa, maka ada titik hitam ya fi qalbihi, di hatinya. Wa in taba wa naza'a wasta'taba suqila qalbuh. Namun apabila seorang hamba itu bertobat, wa naza'a, dan meninggalkan dosa yang dia lakukan, wasta'taba, ya kemudian dia menyesalinya, tidak akan mengulanginya lagi, suqila qalbuhu, maka akan suci kembali hatinya. Namun sebaliknya, kalau seandainya dia tidak mau menyesali dosanya, terus menerus berbuat maksiat, ya maka lama kelamaan hatinya bisa mati. Itulah hati orang kafir, hati orang munafik, ya, hati ateis, ya, yang tidak bisa lagi menerima hidayah Allah, gitu. Baiklah Bapak Ibu, kita kembali melanjutkan pembacaan kita dari kitab ya Umdatut Tafsir ini. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid darain. Lamma taqaddama wasful mu'minina fi sadri surati bi arba'i ayatin, thumma arafa halal kafirin, thumma arafa halal kafirina bihatainil ayatain. Dan tatkala telah dijelaskan pada penjelasan yang terdahulu tentang sifat-sifat orang-orang yang beriman, pada pertengahan surat Al-Baqarah ini, maksudnya pada awal-awal surat gitu ya, pada awal-awal surah Al-Baqarah di 4 ayat ya, yaitu pada ayat yang kedua ya, yang ketiga, yang keempat, yang kelima ya, kemudian yang keenam. Nah, ini masuk dengan sifat orang kafir. Innal ladzina kafaru gitu ya, sawaun alaihim a anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Jadi ada 4 ayat di permulaan surah Al-Baqarah ini menyebutkan tentang sifat-sifat orang yang beriman, kata beliau. Summa arrafa halal kafirina bihatainil ayataini. Kemudian beliau mengenalkan, menjelaskan ya tentang kondisi orang-orang kafir dengan 2 ayat ini. Ya, ayat yang ke-6 dengan yang ke-7. Ya, innal ladzina kafaru, ini ayat yang ke-6 ya, auzubillahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina kafaru sawaun alaihim a anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Sesungguhnya orang-orang kafir itu sama saja bagi mereka, apakah engkau berikan peringatan ataupun tidak, wahai Muhammad, kata Allah, mereka tidak akan beriman. Kenapa? Disambung dengan ayat yang ke-7-nya, khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawah wa lahum azabun azim. Gitu. Allah telah mengunci hati-hati mereka dan pendengaran mereka, dan pada penglihatan mereka ada penutup ya, dan bagi mereka azab yang besar gitu. Ini tentang kondisi orang-orang kafir. Jadi kenapa orang kafir seperti itu dikunci mati oleh Allah ya, karena mereka adalah orang-orang yang memilih kesesatan gitu. Bukan Allah yang memaksanya, Pak. Tidak ada paksaan dalam agama, namun mereka yang memilih kesesatan. Mereka sendiri yang memilihnya, ingin ya menikmati kesenangan sementara. Kalau sesat itu luar biasa, Pak. Ya, dimerangin yang mau masuk ke Kristen dikasih uang
Iya. Sepekan bisa 2 pekan bisa digaji 1 juta. Dijamin pendidikannya asal mau murtad. Ya, ada pemurtadan yang luar biasa sekarang ya. Ya. Luar biasa. Ya. Jadi butuh ilmu Pak, untuk membentengi akidah kita butuh ilmu. Ya. Pernah kami share itu bagaimana misionaris ya, sambil jualan mereka juga mengajak orang. Mereka tidak menyuruh masuk Kristen, enggak, namun yang awal yang mereka lakukan bagaimana mengenalkan si juru selamat, kan itu Yesus ya, juru selamat. Nah, jadi kita kan banyak berbuat dosa nih, jadi ada nanti yang akan menembus dosa kita. Itulah ya. Itu kalau orang belajar dikit akidah pun sudah paham di mana keterangannya itu. Bapak ngasih itu informasi dari mana gitu. Dari Al-Quran nggak ada, dari Bible Bapak pun coba bawakan perkataan Yesus mengatakan juru selamat, Yesus ada Tuhan, nggak ketemu gitu. Ya, nah ini luar biasa Pak ya. Kristenisasi sekarang luar biasa. Na'udzubillahi min zalik. Kemudian kata beliau, syara'a ta'ala fi bayani halil munafiqin. Kemudian Allah memulai menjelaskan kondisi orang-orang munafik ya. Pada ayat yang ke-8 ya. Wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir. Dan di antara manusia kata Allah, ada yang mengatakan kami beriman kepada Allah, kami beriman kepada akhir-akhir, wa ma hum bimu'minin, dan tidaklah mereka itu orang-orang yang beriman. Kenapa? Yukhadi'una Allah, mereka ingin menipu Allah. Gitu. Walladzina amanu, dan ingin menipu orang-orang yang beriman. Akan tetapi sebenarnya wa ma yakhda'una illa anfusahum, mereka tidaklah menipu kecuali hanya menipu diri mereka sendiri. Wa ma yash'urun, sedangkan mereka tidak menyadarinya. Ini jadi orang-orang munafik ini merasa hebat ya Pak. Ya, mereka bisa mengelabui orang-orang, bisa menfitnah ahlussunnah gitu ya. Mereka merasa senang, namun mereka tidaklah menipu kecuali menipu diri mereka sendiri. Kemudian kata beliau di sini orang munafik itu seperti apa? Alladzina yuzhirunal imana wa yubtinunal kufra. Orang-orang yang menampakkan keimanan dan menyembunyikan kekufuran. Nah itu Pak, itu munafik yang keluar dari Islam. Nanti akan dijelaskan juga, karena tidak setiap munafik itu kafir. Maka kemunafikan atau nifak dalam bahasa Arabnya nanti dibagi 2 Pak ya. Ada nifakun i'tiqadiyun, ada pula nifakun amaliyun. Ada kemunafikan dari sisi keyakinan, ada kemunafikan dari sisi amalan ya. Atau juga disebut dengan istilah nifakun akbar dengan nifakun asghar ya. Kemunafikan besar dengan kemunafikan kecil. Kemudian kata beliau di sini, walamma kana amruhum yashtabihu ala katsirin minan nasi atnaba fi dzikrihim bi sifatin mutaaddidatin kullum minha nifakun kama anzala surata bara'atin fihim wa suratal munafiqina fihim. Dan tatkala permasalahan mereka orang-orang munafik itu beda dengan orang kafir. Kalau orang kafir jelas gitu. Namun orang-orang munafik ini kana amruhum adalah permasalahan mereka, adalah kondisi mereka yashtabihu ya. Istibah itu samar gitu, tidak jelas ya. Karena mereka kalau ditanya ngakunya Islam, mengaku beriman gitu, akan tetapi sebenarnya mereka tidak beriman. Mereka hanya ingin mengelabui Pak ya, hanya ingin mengecoh, hanya ingin menipu orang-orang yang beriman itu. Dia ngaku Islam juga, orang munafik itu Pak, namun ternyata perbuatannya
menghancurkan Islam gitu. Namun ternyata perbuatannya apa? Menghinakan syariat-syariat Islam. Itu orang munafik gitu. Iya, dia ngaku Islam juga, namun azan dihina, itu dihina, ini dihina, ya kan? Orang jenggot dihina juga, padahal Rasulullah berjenggot. Iya. Orang cingkrang kan dihina juga, padahal yang cingkrang kita bukan dia, kecuali celana di dia kita potong kan gitu. Padahal ulama sepakat itu sunnah, meskipun ulama berbeda pendapat wajib atau tidak kan gitu. Iya. Meskipun ulama berbeda pendapat makruh atau haram gitu. Iya. Yang makruh itu kan harus ditinggalkan, kalau ditinggalkan dapat pahala. Maka Imam Nawawi dalam Riyadhus Shalihin beliau mengatakan makruh gitu, dan haram kalau disetelahkan ke kesombongan, lepas dari khilaf para ulama ya. Dan ulama-ulama yang lain mengatakan haram gitu. Jadi artinya itu bagian dari agama gitu. Maka tidak boleh itu dihinakan kan gitu, dijadikan bahan cemoohan, dijadikan bahan ledekan gitu. Karena memang ini sifat-sifat orang munafik pada zaman dahulu, meledek Rasulullah ya kan. Bahkan para ahli qiraat, ahli Al-Quran di zaman Nabi ini mereka cemooh gitu, orang-orang yang paling buncit perutnya gitu kan. Iya, tidaklah kami mengetahui ya, orang-orang yang paling rakus terhadap dunia melainkan qurra ya, para qurra ya, para ahli Al-Quran, para sahabat Nabi gitu. Akhirnya apa? Turunlah firman Allah Subhanahu wa taala. Apakah kalian ya kan dengan Allah ya kan, dengan Rasulnya, dengan ayatnya, kuntum tastahziun abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahziun. Apakah dengan Allah, ayatnya, Rasulnya kalian bersendagurau? Nggak boleh Pak, dalam agama ini nggak boleh kita jadikan sendagurau, nggak boleh jadi bahan ledekan, lawakan. Wa qad kafartum ba'da imanikum, sungguh engkau telah kufur kata Allah yang sebelumnya engkau beriman. Iya, maka termasuk pembatal keislaman itu kata para ulama adalah al-istihza'u bid-din, berolok-olok dalam perkara agama. Apa saja bentuknya yang merupakan bagian dari agama tidak boleh dijadikan bahan candaan, nggak boleh. Apapun itu Pak, mau itu baca basmalah, bismillah ya, baik itu gerakan sholat ya kan. Ada juga orang ya, anak-anak muda di TikTok ya, dijadikan gerakan sholat menjadi bahan hiburan ya, candaan. Nauzubillah Pak ya, nauzubillah min zalik. Ini dosa besar, bahkan ini dosa di atas dosa besar lagi, pembatal keislaman. Nauzubillah min zalik. Jadi nggak boleh lagi Pak ya. Kalau seandainya dulu mungkin kita nggak tahu ya, terlanjur ya, pernah menjadi bahan candaan sesuatu yang merupakan bagian daripada agama, nah ini kita bertobat gitu ya. Karena luar biasa sekarang nih Pak ya. Iya, ada namanya pemuda tersesat, itu luar biasa ya. Betul-betul tersesat kayaknya ya, yang menjadikan bahan agama sebagai bahan olokan gitu. Perkara haram diolok-oloknya. Babi haram itu Allah yang mengharamkan. Gitu ya. Jadi nggak boleh seolah-olah ya dijadikan bahan untuk apa, tema untuk bahan candaan dan lain sebagainya. Nauzubillahi min zalik. Seperti itu yang kita rasakan pada saat sekarang ini. Maka orang-orang munafik yang ada itu kata beliau yashtabihu ala katsiri minan nas, ya, samar keadaan mereka terhadap kebanyakan manusia. Ya kan? Nggak jelas gitu. Atnaba fi dzikri, maka butuh fokus untuk menyebutkan mereka bisifatin mutaaddidatin, dengan menyebutkan sifat-sifat ya mereka, yang beberapa sifat mereka yang banyak gitu ya, yang beragam gitu. Kullum minha nifaqun, maka setiap darinya yaitu dari sifat yang disebutkan oleh Allah dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-8 ini, ya ini ada kemunafikan ya.
Kama anzala surata bara'atin fihim, sebagaimana juga Allah menurunkan surat Al-Bara'ah, yaitu surat At-Taubah. Ini kalau Bapak baca surat At-Taubah ini juga banyak menjelaskan tentang orang-orang munafik, ya. Wa suratal munafiqina fihim, demikian juga Allah menurunkan surat Al-Munafiqun. Jadi ada surat khusus ya Pak ya, surat Al-Munafiqun ini memang khusus menceritakan tentang orang-orang munafik. Wa dzakarahum fi suratin Nuri, kemudian Allah juga telah menyebutkan mereka, yakni mereka orang-orang munafik itu dalam surah An-Nur, wa ghairiha minas suwari, dan yang selainnya dari surat-surat dalam Al-Qur'an. Ini banyak sekali Pak ya. Di antara ciri-ciri mereka itu ya dalam Al-Baqarah ayat yang ke-8 ini ya. Di antara ciri-ciri orang munafik tersebut ya, ta'rifan li ahwalihim, supaya ya Allah mengenalkan ya, menjelaskan, mendefinisikan tentang tentang kondisi keadaan mereka gitu. Maka penting kita baca ayat ini Pak ya, kita baca artinya gitu ya, kita pahami tafsirnya ya, karena ayat ini adalah menjelaskan tentang orang-orang munafik ya. Semoga kita semua dibebaskan oleh Allah dari sifat munafik, amin amin ya rabbal alamin. Litajtaniba wa yajtaniba mimman talabbasa biha aidan, ya, supaya engkau ya bisa menjauhi gitu katanya, dan supaya juga dia menjauhinya dari orang yang sudah terkena talbis terhadap ada aroma nifak gitu ya. Ya, dari dia yang agak terpengaruh oleh mereka. Maka itulah fungsinya Allah turunkan ayat yang menjelaskan sifat-sifat orang munafik, supaya apa Pak? Supaya kita bisa menjauhi sifat tersebut, dan supaya orang-orang yang hampir terkena syubhat orang munafik ya, pengaruh orang munafik, supaya mereka sadar gitu ya, dan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Faqala ta'ala, lantas Allah berfirman ya dalam surah Al-Baqarah ayat yang ke-8-nya, wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir, dan di antara manusia ya. Min di sini bermakna sebahagian gitu Pak ya. Litab'id ya, menunjukkan makna sebahagian. Dan dari sebahagian manusia gitu ya, may yaqulu amanna billah, ada yang mengatakan ya, kami telah beriman kepada Allah, wa bil yaumil akhir, dan beriman terhadap hari akhir. Namun Allah bantah perkataan mereka, wa ma hum bimu'minin, tidaklah mereka itu orang yang beriman, sebenarnya bukan beriman mereka gitu. Yukhadi'una Allah, mereka hendak menipu Allah. Wallazina amanu, dan orang-orang yang beriman, wa ma yakhda'una, dan mereka tidaklah menipu illa anfusahum, kecuali menipu diri mereka sendiri, wa ma yash'urun, sedangkan mereka tidak mengetahuinya. Ini memang ayat untuk orang munafik. Kemudian Imam Ibnu Katsir menjelaskan makna kemunafikan. Qala an-nifaqu, nifaq atau kemunafikan itu adalah huwa izharul khairi wa israrus syarri. Itu Pak. Munafik itu adalah izharul khair, menampakkan kebaikan. Ya, di depan orang dia menampakkan seolah-olah dia orang yang sangat baik. Jadi kebaikannya dinampakkannya. Wa israrus syarri, sedangkan ketika sendiri, ketika ya dengan setan-setannya ya dia melakukan keburukan, artinya dia menyembunyikan keburukannya. Ini kalau bahasa kita mungkin hipokrit gitu Pak ya, hipokrit ya. Jadi menampakkan kebaikan ya, namun di satu sisi dia menyembunyikan keburukannya. Wa huwa anwa'un, kemudian munafik itu ada beberapa jenis ya. Kemunafikan itu ada jenis-jenisnya. Jadi tidak satu jenis Pak ya, tidak satu jenis.
Yang pertama jenisnya adalah i'tiqadiyun, ya. Kemunafikan dari sisi keyakinan. Inilah yang disebut dengan nifaq i'tiqadi. Keyakinan dari sisi kemunafikan dari sisi keyakinan. Ya, contohnya apa? Dia keyakinannya yang dia yakini itu adalah agama selain Islam misalkan. Namun dia pura-pura beragama Islam. Ini contohnya, Pak. Dalam hatinya kafir dia. Dia menolak Rasulullah sebagai Rasul, menolak Islam sebagai agama. Namun karena ada misinya gitu ya, karena ada udang di balik bakwan ya, karena ada maksud dan tujuannya, dia ya pura-pura Islam ya. Namun setelah dia masuk Islam, sudah bisa misalkan menikahi seorang wanita muslimah, kembali lagi ke agamanya. Ditariknya wanita ini, banyak kasus itu, Pak. Maka hati-hati kalau ada wanita Islam yang menikah sama mualaf, lihat-lihat dulu mualafnya seperti apa gitu, Pak ya. Ya. Perhatikan dulu gerak-geriknya, jangan terbujuk rayu, karena sudah banyak kasus seperti itu. Saya dengar berita dengan teman juga di Duri dulu saya tinggal, juga banyak kasus seperti itu. Ya. Karena itu juga dalam bentuk apa nama itu, Pak? Bentuk pemurtadan sekarang yang berkedok pernikahan. Banyak yang terjadi seperti itu, Pak. Maka sebagai seorang wali kita perhatikan anak kita ya. Siapa yang akan menikahi anak kita? Kita perhatikan betul, Pak. Jangan sampai jatuh ke tangan musang ya, Pak. Musang berbulu domba ya. Ya, ini luar biasa, Pak ya. Ya. Kemudian yang dimaksud dengan kemunafikan akidah ya, kemunafikan dari sisi akidah, keyakinan, kata beliau, wa huwa alladzi la yukhallidu sahibahu fin nari. Wa huwa alladzi yukhallidu wa huwa alladzi yukhallidu sahibahu fin nar. Ya, kemunafikan inilah yang mengekalkan ya pelakunya ke dalam neraka. Inilah kemunafikan yang Allah firmankan dalam Al-Quran, innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Sesungguhnya bagi orang-orang munafik itu kelak kalau dia mati ya, adalah fi darkil asfali minan nar, di bahagian yang paling bawah dari neraka, atau dengan istilahnya kerak neraka. Orang munafik seperti ini, Pak. Jadi munafik dari segi keyakinan gitu. Jadi dia menampakkan keislaman, yuzhirunal islam wa yubtinunal kufra. Menampakkan keislaman dan dia menyembunyikan kekafirannya. Inilah yang dimaksud dengan apa? Nifaqun i'tiqadiyun ya. Nifaq, kemunafikan dari sisi apa? Akidah. Wa amaliyun ya. Sedangkan munafik amali ya, munafik dari sisi amal, ini lawan dari munafik i'tiqadi. La yukhallidu sahibahu finnar ya, tidak mengekalkan pelakunya dalam neraka. Wa huwa min akbariz dzunub, akan tetapi dia adalah di antara dosa yang paling besar. Ya. Seperti apa, Pak? Munafik dalam sisi amalan itu ya seperti dalam hadis Nabi dalam Sahih Muslim ya, ayatun nifaqi salasun, dalam riwayat yang lain arbaatun ya, dalam riwayat ini 3, idza hadasa kadzab, apabila ngomong bohong, kemudian apabila berjanji diingkari, wa idza tumina khan, apabila diberikan amanah dia khianati ya. Ini munafik juga, Pak. Namun ini dosa besar. Jangan kita katakan ini kafir, ini tempatnya kerak neraka. Bukan munafik yang seperti itu. Yang di dalam kerak neraka adalah orang yang pura-pura Islam namun hatinya kafir, hatinya tidak menerima Islam gitu. Namun kalau orang bohong, dosanya dosa besar juga, Pak, diancam neraka juga, namun nggak kekal, itu bedanya. Ya, kalau orang munafik kecil, bohong dia diancam neraka juga, masuk neraka juga ancamannya, Pak ya. Namun nggak kekal. Kalau nifak akbar
nifak akidah, keyakinan, pura-pura Islam, dia dalam hatinya ini sudah agama lain, bahkan ateis mungkin gitu ya. Nah, ini nauzubillah. Ini bisa kalau dia meninggal masih membawa keyakinan najis seperti itu, maka dia akan masuk neraka pasti, Pak. Nggak boleh ragu. Tapi kalau munafik kecil ya, nifak kecil ini masih di bawah kehendak Allah. Ya, boleh jadi Allah dengan rahmatnya yang besar, mungkin dia memiliki tauhid ya kan, Allah akan mengampuni dosanya dan tidak mengazabnya gitu. Ya. Kemudian hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan kama sayati tafsilu fi maudhihi insyaallah. Sebagaimana akan datang penjelasannya ya, perinciannya di tempatnya ya, pada penjelasan khusus tentang masalah ini insyaallah. Wa hadza kama qala Ibnu Juraij, dan ini ya sebagaimana yang telah dikatakan oleh Imam Ibnu Juraij. Ya, apa kata Imam Ibnu Juraij ketika menjelaskan tentang makna munafik ya. Orang munafik ini pelakunya Pak ya. Perbuatannya namanya nifaq ya, ini dalam bahasa Arab ya. Ini isim fa'il ya, pelakunya. Jadi orang munafik itu apa kata Imam Ibnu Juraij? Al-munafiqu yukhalifu qawluhu fi'lahu. Orang munafik itu perkataannya itu menyelisihi perbuatannya. Ya. Yang dibilangnya A, namun yang dilakukan B, kan gitu. Itu munafik gitu Pak ya. Iya. Wasirruhu ala niyatahu. Kemudian ketika dia bersendiri, tidak ada yang lihat, nah, ini menyelisihi perbuatannya ketika terang-terangan. Madakhaluhu makhrajahu, yang masuk dan yang keluar pun beda. Mashhaduhu ya maghyabahu, ya yang dia saksikan dan dia sembunyikan juga berbeda. Ini. Jadi orang-orang munafik seperti itu sifatnya. Jadi orang munafik ini sifatnya adalah ada ketidaksamaan, ketidaksinkronan ya antara zahir dan batin, antara yang diucapkan dengan yang diamalkan gitu. Ya, dia mengatakan ini misalkan haram ya, namun dia lakukan juga. Nah, ini. Maka yang seperti itu kita harus bertobat tuh Pak ya. Ya, kalau kita katakan ini A ya, maka kita harus konsisten ya. Maka harus kita katakan A, karena orang-orang munafik memang dia bunglon gitu Pak ya. Suka berubah-ubah. Tidak tetap dia memang. Dia menyesuaikan ya. Di mana langit dijunjung, di situ bumi dipijak katanya. Tidak ada prinsip memang. Ya kan? Iya, pas dengan kawan-kawan yang di sebelah ya, nah dia ikut pula kayak gitu. Ya, tidak ada prinsip. Nah ini Pak, nah, ini luar biasa ini. Tapi kalau seandainya orang-orang yang betul-betul murni ya Pak ya, ikhlas ya, tidak ada penyakit. Karena munafik ini luar biasa, nifak ini penyakit Pak, penyakit hati ya, yang mesti harus diterapi dan diobati gitu. Kalau enggak dia luar biasa Pak ya, dia akan selalu mengotori hati seorang dan bahkan bisa mematikan hati seseorang. Maka ini bahayanya munafik itu, kemunafikan itu ya, karena dia adalah najis ya. Kemudian wa innama nazalat ya, sifatul munafiqina fi suwaril madinati, dan turunnya surat tentang sifat-sifat orang munafik ya adalah surat-surat yang turun ketika Nabi hijrah ke Madinah, yang dikenal dengan ayat Madaniyah. Jadi pada fase Rasulullah sebelum hijrah itu belum ada Pak ya, yang munafik itu belum ada. Maka Rasul munafikin siapa Pak? Siapa kepalanya orang-orang munafik? Bosnya ya, induk gadangi kalau bahasa Minangnya ya, Abdullah bin apa siapa namanya, bin Ubay bin Salul ya. Ini orang suku Khazraj ya. Orang apa?
orang Madinah ini. Ini waktu Rasulullah sebelum hijrah belum ada Pak sahabat yang masuk Islam itu betul-betul yang ikhlas semua gitu ya. Belum ada muncul ya jenis-jenis orang munafik. Namun setelah ditaklukkannya kota Makkah baru ada gitu ya. Setelah Rasulullah menang baru ada. Karena orang ini ingin bersembunyi gitu ya. Mungkin takut bayar pajak. Karena dalam hukum Islam ya Pak, dalam sistem Islam orang-orang non muslim itu kalau nggak mau masuk Islam nggak apa-apa kata Rasul. Namun dengan catatan bayar jizyah, bayar pajak. Kayak ini pelit dia Pak ya, nggak mau bayar pajak gitu ya. Pura-pura masuk Islam itu orang munafik. Dalam hatinya tidak meyakini, tidak mengimani agama Islam gitu. Kemudian kata beliau, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, "Li'anna Makkah lam yakun fiha nifaqun bal kana khilafuhu." Karena waktu periode Makkah, ketika Rasulullah di kota Makkah sebelum hijrah ke kota Madinah, lam yakun fiha nifaqun, belum ada muncul di dalamnya sifat-sifat kemunafikan, belum ada. Ya, para sahabat semuanya adalah ahlul iman, ahlul taqwa semua ya. Ya. Orang-orang yang ikhlas insyaallah ya, para sahabat itu. Kemudian kata beliau di sini, minan nas wa minan nasi, dan di antara manusia maka yuzhirul kufra mustakrihan, bisa juga mustakrohan karena dipaksa. Dan di antara manusia ya, yakni para sahabat yang ada di kota Mekah dahulu, di antara mereka ada yang menampakkan kekufuran namun mustakrohan, namun karena dipaksa gitu. Wa huwa fil batini mu'min, sedangkan dalam hatinya, dalam batinnya dia beriman. Maka ini boleh Pak ya, ini tidak dikatakan dia kafir Pak. Jadi kalau seandainya kita termasuk penghalang seorang itu divonis kafir ketika dia mengucapkan perkataan kufur atau melakukan amalan kufur, kalau dia mau dibunuh gitu Pak ya, ditekan gitu, dipaksa. Nah, ini kan dijelaskan di dalam Al-Quran ya, kecuali orang yang dipaksa gitu ya. Wa qalbuhu mutmainnun bil iman, sedangkan hatinya tenang dalam keimanan karena terpaksa gitu Pak, mau dibunuh misalkan. Maka ini maka kalau dia misalkan, kalau kamu tidak mengatakan kekufuran misalkan, mengingkari Rasulullah sebagai nabi, saya penggal gitu ya, saya bunuh gitu. Dia boleh bertakiyah ya, berpura-pura kan gitu Pak. Maka dia mengiyakan perkataannya dan namun dalam hatinya enggak gitu. Maka ini tidak dikatakan munafik karena memang dipaksa gitu. Dan ini ada sebagian sahabat yang seperti itu, ya kan? Yang mengalami intimidasi seperti itu. Keluarganya diancam mau dibunuh, dia mau dibunuh, maka dia terpaksa mengucapkan kata-kata kufur namun dalam hatinya tidak seperti itu. Hatinya tetap konsekuen dengan keimanan. Nah, ini tidak dikatakan kufur. Falamma hajara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila al-Madinah, dan tatkala Rasulullah hijrah ke Madinah, wa kana bihal ansaru minal Aus wal Khazraj, dan orang-orang Ansor itu berasal dari ada dua kubu ya, ada dua suku, ada suku Aus dan suku Al-Khazraj. Wa kanu fi jahiliyatihim, dan dua suku ini, suku Al-Aus dan Al-Khazraj ini ketika di masa jahiliyah, ya'budun al-asnama ala tariqati musyrikil Arab, mereka menyembah berhala dengan metode ya, atau dengan cara yang dilakukan oleh orang-orang musyrik Arab. Wabiha, dan ada juga dari golongan al-Yahud min ahlil kitabi, al-Yahudu min ahlil kitab. Jadi juga ada orang Yahudi di Madinah waktu itu ya, di Yasrib ya, sebelum dirubah menjadi Madinah namanya kota Yasrib ya. Jadi ada juga orang-orang Yahudi ala tariqati aslafihim, mereka itu beribadah sesuai dengan cara pendahulu mereka ya. Ada yang beriman nantinya dan ada yang mengikuti ya pendeta-pendeta mereka yang sudah merubah
isi ayat suci mereka, kemudian tidak mengimani kenabian Rasulullah. Itulah ahlul kitab yang kafir. Karena ahlul kitab kan ada yang beriman, ya. Yang beriman ini syaratnya dia beriman dengan kitab-kitab nabi mereka yang sebelumnya, tidak berbuat syirik, ya, tidak mempertuhankan nabi mereka. Kemudian setelah diutusnya Rasulullah menjadi nabi terakhir, mereka juga mengimani kenabian yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Itulah yang dikatakan orang ahlul kitab yang beriman kepada Allah dan Rasulnya. Wallahu a'lam bishawab. Langsung waktu, Pak. Ya, karena sudah masuk waktu, ya, kita cukupkan dulu sampai di sini. Insyaallah sedikit nanti kita sambung setelah salat Isya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wal udwana illa 'alal musyrikin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu allazi la nabiyya ba'dahu amma ba'd. Baik, ayyuhal ikhwah wa ayyatuhal akhawat rahimani wa rahimakumullah jami'an. Kita kembali melanjutkan pembacaan dari kitab ini. Qala al-muallif rahimahullahu taala, falamma hajara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila al-Madinati wa kana biha al-ansaru min al-Aus wal Khazraji. Maka tatkala Rasulullah SAW telah berhijrah ke Madinah, maka adalah orang Madinah itu disebut dengan kaum Ansar. Mereka terdiri dari suku Al-Aus dan Khazraj. Wa kanu fi jahiliyatihim ya'budun al-asnama ala tariqati musyrikil Arab. Dan mereka ketika pada masa jahiliyah menyembah berhala di atas cara orang-orang musyrik Arab, sesuai dengan cara orang musyrik Arab, kaum musyrikin, orang-orang Arab Quraisy. Wa bihal yahudu min ahli kitabi ala tariqati aslafihim. Dan juga ada orang Yahudi dari ahlul kitab yang beribadah di atas cara pendahulu-pendahulu mereka. Wa kanu salasa qabaila. Orang-orang Yahudi itu ada 3 suku. Ada suku itu, ya, bahasa Arabnya qabilah, jamaknya qabail. Ada 3 suku. Yang pertama dari Banu Qainaqa'i, ya, Qainaqa'in, ya, dari Bani Qainaqa, ya, dari suku, ya, Qainaqa, ya. Hulafa'ul Khazraj wa Banu Nadir wa Banu Quraidah, Hulafa'ul Aus. Kemudian suku Banu Qainaqa, ya, ini adalah dari, ya, dari orang-orang suku Khazraj, terdiri dari orang-orang suku Khazraj yang beragama Yahudi. Kemudian suku Banu Nadir, ya, dan dari suku Bani Quraidah, ya, ini adalah dari suku Al-Aus, dari suku Aus, ya, orang-orang Yahudinya, ya, berasal dari suku Aus, ya. Falamma qadima Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa aslama man aslama minal ansari min qabilatai Al-Aus wal Khazraj. Dan tatkala Rasulullah SAW datang ke kota Madinah, wa aslama man aslama, masuk Islamlah yang masuk Islam, kan gitu. Minal ansari, dari kalangan orang-orang Ansar, dari 2 suku ini, suku Al-Aus dan Al-Khazraj. Wa qalla man aslama minal Yahudi, dan sedikit yang masuk Islam dari kalangan orang Yahudi. Illa Abdullah bin Salam, kecuali Abdullah bin Salam. Illa
Abdullah bin Salam radhiyallahu an, kecuali Abdullah bin Salam yang semoga Allah meridhoinya, walam yakun izzaka nifaqun aidan, dan ketika itu ya belum terjadi kemunafikan. Li'annahu lam yakun lil muslimina ba'd, ya, li'annahu lam yakun lil muslimina ba'du syaukatin tukhafu, karena belum ada bagi kaum muslimin waktu itu kekuatan yang dikhawatirkan, yang ditakutkan. Bal qad kana alaihi salatu wassalamu wada al yahuda wa qabaila katsiratan min ahya'il arabi hawalai al madinati. Bahkan Rasul sallallahu alaihi wasallam wada al yahud, ya, ini bermuamalah ya dengan orang-orang Yahudi, ya. Terkadang beliau menitipkan barang gitu ya, wada'a, ya, menitipkan apa namanya itu, meninggalkan barang kepada orang-orang Yahudi dan suku-suku yang banyak dari orang-orang Arab di hawalai al-Madinah, ya, yang berada di sekitar kota Madinah. Falamma kana wiq'atu badaril uzma, dan tatkala terjadi perang Badar, ya, perang besar, ya, wa azharallahu kalimatahu wa azal islam wa ahlahu, qala Abdullah ibn Ubay ibn Salul wa kana ra'san fil madinati wa huwa min al Khazraji wa kana sayyidat ta'ifataini fil jahiliyati wa kanu qad azamu ala man yamlikuhu alaihim faja'ahumul khairu wa aslamu washtaghalu anhu fabaqiya fi nafsihi minal islami wa ahlihi falamma kanas wiq'atu badarin qala hadza amrun qad tawajjaha fa azharat ad-dukhula fil islam wa dakhala ma'ahu tawaifu mimman huwa ala tariqatihi wa nihlatihi wa akharuna min ahlil kitab famin thamma wajada an-nifaqa fi ahlil madinati min hauliha min al-a'rab. Kemudian kata beliau, hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, falamma kanat wiqa'atu badaril uzma, ketika terjadi perang besar, ya, perang Badar antara kaum muslimin dengan orang musyrikin, kemudian Allah menampakkan kalimatnya dan Allah memuliakan Islam dan pemeluknya. Berkatalah Abdullah bin Ubay bin Salul, ini, ya, ini orang munafik yang pertama nih Pak, ya, pembesarnya kaum munafikin. Wa kana ra'san fil Madinah, dia adalah salah satu kepala suku di kota Madinah. Wa huwa minal Khazraj, dan dia dari kalangan suku Al Khazraj. Wa kana sayyidat ta'ifataini fil jahiliyah, dan dia adalah pembesar, ya, dua kubu, ya, dua kelompok pada masa jahiliyah. Dan dahulu mereka, ya, dikalahkan oleh kaum muslimin, gitu, ya, dikalahkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan datanglah Islam kepada mereka, datanglah kebaikan kepada mereka. Wa aslamu washtaghalu anhu, kemudian sebagian mereka masuk Islam dan sibuk darinya, ya, dari tidak mengacuhkan lagi Ubay bin Salul, karena Ubay bin Salul ini sebelumnya adalah pembesar, gitu, ya. Namun ketika banyak dari sukunya yang masuk Islam, nggak ada lagi yang peduli dengan dia, gitu, ya. Nah, sehingga dia masuk Islam juga, seperti itu. Dan setelah dia masuk Islam, ya, dan tatkala setelah terjadinya perang Badar, ya, maka dia fa'adharad dukhula fil islami, dia menampakkan dirinya seolah-olah dia masuk Islam. Kemudian juga masuk bersamanya kelompoknya, gitu, ya, pengikut-pengikutnya yang juga orang munafik, gitu, ya, yang berjalan sesuai dengan caranya, sesuai dengan metodenya, yang mana dia bukanlah Islam yang murni, ya. Karena dia masuk Islam karena waktu itu sudah dikalahkan, ditaklukkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan banyak juga pengikutnya waktu itu juga yang sudah masuk Islam.
Famin sama, maka dari sini ya kemudian wajadan nifaqu fi ahlil madinati, ya didapati kemunafikan di tengah-tengah orang Madinah. Wa min hauliha, ya minal a'rabi, dan dari sekeliling dari bangsa Arab. Itu pertama kali terjadinya kemunafikan tuh Pak. Jadi munafik yang pertama kali terjadi di umat Islam itu, ya Abdullah bin Ubay bin Salul. Inilah yang pertama kali orang-orang munafik yang mana pura-pura masuk Islam gitu Pak. Fa ammal muhajiruna falam yakun fihim ahadun. Adapun orang-orang muhajirin, ya maka tidak ada seorang pun yang munafik di kalangan mereka. Li'annahu lam yakun ahadun yuhajiru makraha bal yuhajiru wa yatruku malahu wa waladahu wa ardahu. Ya, karena mereka itu ketika berhijrah betul-betul ikhlas, ya tidak ada berhijrah karena makar, ya. Bahkan mereka itu berhijrah dan meninggalkan harta, anak dan negeri mereka raghbatan fima indallahi fid daril akhirati. Mereka menginginkan apa yang ada di sisi Allah di dalam kehidupan akhirat. Betul-betul orang muhajirin, ya kaum muslimin, para sahabat yang berhijrah dari kota Mekah ke kota Madinah, nggak ada yang munafik di antara mereka. Betul-betul mereka berhijrah meninggalkan negeri mereka, meninggalkan harta mereka, meninggalkan anak-anak mereka, itu betul-betul karena Allah Subhanahu wa taala. Walihada nabbaha Allah Subhanahu ala sifatil munafiqina. Oleh karena ini Allah Subhanahu wa taala mengingatkan, mewanti-wanti kita akan sifat-sifat orang-orang munafik. La'alla yaghtarra bi dhahir amrihimil mu'minun, sehingga orang-orang mukminin, orang beriman tidak tertipu oleh zahir mereka, tidak tertipu oleh kasat mata perbuatan mereka. Fayaqa lidzalika fasadun aridun min adamil ihtirazi minhum, sehingga terjadilah ya kerusakan yang luar biasa karena tidak adanya kehati-hatian dari mereka. Makanya diingatkan oleh Allah tentang sifat-sifat mereka di dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-8 ini, kan itu maksudnya. Wa min i'tiqadi imanihim wa hum kufarun fi nafsil amri, ya. Dan dari keyakinan keimanan mereka, ya, i'tiqad mereka, keyakinan mereka menampakkan keislaman gitu, menampakkan keimanan. Namun dalam satu sisi gitu, ya, wa hum kufarun, mereka adalah kafir. Dalam suatu sisi mereka menampakkan keislaman, namun ya pada sisi yang sama, pada waktu yang sama, ya mereka juga kafir, ya. Wa hadza min mahzuratil kibari. Wa hadza min mahzuratil kibar, ya, an yadhunna bi ahli al-fujuri khairan. Dan ini termasuk suatu peringatan yang besar, ya, sesuatu yang wanti-wanti, yang sangat-sangat diwanti-wanti. An yadhunna bi ahlil fujuri khairan, seseorang menganggap, ya, orang-orang yang fujur, orang-orang yang membawa kesesatan gitu, ya, orang-orang yang munafik, ya, menganggap mereka adalah kebaikan gitu. Faqala ta'ala, lantas Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin, dan wa ma hum bimu'minin, dan di antara manusia ada yang mengatakan kami beriman kepada Allah dan hari akhir, wa ma hum bimu'minin, namun ternyata mereka bukanlah orang-orang beriman. Ai yaquluna dzalika qaulan laisa wara'ahu syai'un akhar, ya. Kama qala iz ja'akal munafiquna qalu iza ja'akal munafiquna qalu nashhadu innaka la rasulullah, ya, yaitu mereka mengatakan perkataan itu laisa wara'ahu syai'un akhar, ya, seolah-olah tidak ada sesuatu yang lain di belakangnya gitu. Sebagaimana juga orang, ya, Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam surah Al-Munafiqun, iza ja'akal munafiquna, apabila datang kepada engkau wahai Muhammad orang-orang munafik, qalu nashhadu innaka la rasulullah, mereka akan mengatakan kami bersaksi wahai Muhammad sesungguhnya engkau adalah
Rasulullah, ai innama yaquluna dzalika iza ja'aka faqat la fi nafsil amri. Mereka mengatakan beriman kepada engkau itu wahai Rasulullah ya, apabila datang kepadamu saja, apabila menghadap kamu saja wahai Rasulullah. Ya, la fi nafsil amri, bukanlah ya pada perkara itu ya, itu hanya takiyah mereka, hanya berpura-pura saja gitu Pak ya. Walaisal amru kadzalika, namun sebenarnya tidak seperti itu ya. Kama kadzdzabahumullah, sebagaimana Allah mendustakan fi syahadatihim ya, persaksian mereka, wa fi khabarihim hadza binisbati ila i'tiqadihim ya. Kemudian Allah juga mendustakan informasi yang mereka sampaikan ya, berdasarkan ya dengan keyakinan mereka dengan firman Allah Subhanahu wa taala, wallahu yashhadu, dan Allah bersaksi, innal munafiqina lakazibun, sesungguhnya orang-orang munafik itu pendusta. Wa biqauli, kemudian Allah juga mendustakan kesaksian mereka, mendustakan kepura-puraan mereka. Allah berfirman, wa ma hum bimu'minin, mereka itu bukanlah orang-orang yang beriman gitu Pak. Jadi orang-orang munafik itu mereka hanya beriman dengan lisan saja kalau ada maunya apa ya. Kalau seandainya mereka menghadap Nabi ya pura-pura ya kami beriman kepada engkau wahai Rasulullah ya. Kalau ketemu orang Islam ya mereka juga pura-pura Islam, namun setelah mereka kembali dengan konco-konco mereka, dengan setan-setan dari kalangan manusia ya kan, mereka kembali memperolok-olok Islam, mereka berteman dengan PKI ya, ya dengan orang Yahudi ya, kembali mereka menertawakan Islam gitu. Inilah hadirin yang dimiliki oleh Allah sifat-sifat orang munafik. Jadi orang munafik ini luar biasa ya, mereka itu bermata dua gitu ya. Ya, jadi ya, kalau ada maunya mereka pura-pura Islam, namun sebenarnya mereka itu adalah orang kafir. Inilah nifaqun akbar ini. Dan seperti yang telah dijelaskan oleh beliau tadi, awal pertama kali muncul kemunafikan di tengah-tengah umat manusia ini yaitu pada suku Khazraj ya, pembesarnya, yang dahulunya dia adalah disegani ya kan, kemudian dia kena melihat banyak dari sukunya yang masuk Islam ya, dia juga pura-pura masuk Islam, namun hatinya ini berpihak kepada kekafiran, berpihak kepada orang-orang musyrik ya. Itulah Abdullah bin Ubay bin Salul, dan yang mengikuti keyakinan dan cara kerjanya gitu Pak. Karena memang beliau sudah meninggal ini, namun orang-orang yang mengikuti tidak tanduknya sampai hari ini dan sampai hari kiamat akan selalu ada. Sehingganya Allah menyebutkan sifat-sifat mereka sehingga kita bisa mewanti-wanti diri ya, untuk tidak terjebak dan untuk tidak mengikuti ya cara-cara orang-orang munafik ini. Wallahu ta'ala alam bisawab. Mungkin ini saja yang bisa kami sampaikan, sudah hampir jam 8:30. Ya, kita cukupkan sampai di sini dulu dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.